Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Santi, Brahma Wisnu Maheswara, Kaulah kekuatan dunia. Bergailah cinta kasih-Mu agar bahagia hidupku. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tad Astu Swaha, Om Anobadrah Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa dan umat sedharma yang saya muliakan, selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Dharma Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang ketuhanan dalam agama Hindu, bagaimana tanggapan ketuhanan dalam agama Hindu, dan mengapa agama Hindu memuja banyak dewa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Imade Wiranadi SPDH. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Pemirsa dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan penjelasan materi pada hari ini, mari kita dengarkan pembacaan sloka yang dibawakan oleh siswa-siswi UEP Wiradharma Palu. Reg Weda Mandala 10 Sukta 83 Sloka 3.
ewa tam samprasnam buana yantiania. Oh Bapa kami, Pencipta kami, Pengatur kami, yang mengetahui semua keadaan, semua apa yang terjadi. Dia hanyalah Esa belaka, memikul nama bermacam-macam dewa. Kepadanyalah yang tahu mencari-cari dengan bertanya-tanya. Pemirsa dan umat Dharma yang berbahagia, demikianlah tadi pembacaan sloka yang dibawakan oleh siswa-siswi UWP Wiradharma Palu. Selanjutnya, mari kita berbincang dengan narasumber tentang ketuhanan dalam agama Hindu. Bapak, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ketuhanan dalam agama Hindu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Saudari Puspa. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, di mana pada hari ini materi kita tentang ketuhanan dalam agama Hindu, izinkan saya mengatakan salam. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam, Om Sirastu, Tat Astu, Iya Nama Swaha. Om Saraswati Namastudiam, Huara Deka Marupini Sidir, Rambam Karisyami Sidir, Bawantu, Mesada. Pemirsa dan umat Dharma yang saya banggakan, ketika kita berbicara tentang ketuhanan, maka pada hakikatnya siapa Tuhan yang kita puja? Demikian juga di dalam ajaran agama Hindu. Ketuhanan dalam agama Hindu memiliki dua konsep besar, yaitu Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman. Dua konsep inilah yang menjadi landasan kita berbicara tentang ketuhanan dalam ajaran agama Hindu. Yang pertama adalah Nirgunam Brahman. Nirgunam Brahman adalah wujud Tuhan yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak bisa dimanifestasikan, dan juga tidak bisa digambarkan. Beliau bersifat gaib dan maha sempurna. Inilah yang disebut dengan Nirgunam Brahman. Nirgunam Brahman di dalam kitab-kitab suci Weda disebut sebagai Brahman. Brahman adalah Tuhan yang bersifat esa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci Weda. Brahman, kalau kita renungkan secara mendalam, memiliki pengertian adalah berasal dari urat kata breh yang artinya mengembang atau berkembang. Kemudian breh juga artinya menghidupkan. Oleh karena itu, Brahman artinya adalah dialah yang mengembangkan dan menghidupkan apa yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian di dalam ajaran agama Hindu kita di Indonesia, Brahman itu kemudian identik dengan sebutan Ide Sangyang Widi Wasa. Dan kalau kita renungkan juga secara mendalam, Ide Sangyang Widi Wasa berasal dari urat kata Widi. Widi berasal dari urat kata wi yang artinya meletakkan, dan da yang artinya mentakdirkan. Oleh karena itu kemudian kata Widi artinya dia yang meletakkan dan atau yang mentakdirkan. Nah, inilah kemudian kata Widi sangat erat hubungannya dengan hukum karma pala yang kita yakini. Inilah konsep yang pertama, bahwa ajaran agama Hindu memuja satu Tuhan yang sangat esa, yang maha esa,
yang disebut dengan Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, selanjutnya kalau kita masuk dalam konsep Sagunam Brahman atau Tuhan yang memiliki manifestasi. Mengapa demikian? Karena Tuhan pada hakikatnya memiliki tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi inilah kemudian memunculkan beribu-ribu nama sesuai dengan tugas dan fungsi beliau mengatur alam semesta ini. Dalam Sagunam Brahman ada begitu banyak sebutan nama-nama beliau sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti halnya ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka beliau diberikan nama oleh para maharesi sebagai Brahma. Kemudian ketika beliau memelihara alam semesta ini, maka orang suci kita kemudian memberikan nama sebagai Wisnu. Dan ketika beliau mengembalikan semua yang ada di alam semesta ini, maka beliau bergelar sebagai Dewa Siwa. Inilah hubungan yang sangat erat antara Nirgunam Brahman dan Sagunam Brahman. Nirgunam Brahman bagaikan matahari dan Sagunam Brahman bagaikan sinar matahari. Matahari yang tunggal memiliki beribu-ribu macam sinar, dan inilah yang kemudian di dalam ajaran agama Hindu kita memuja Tuhan itu dengan sebutan berbagai macam nama dewa. Nah, di dalam kitab-kitab suci kita, di dalam Rigveda juga tadi seperti di dalam pembacaan sloka sangat jelas dikatakan bahwa Yo Dewanam Namada Eka Ewa, yang artinya beliau memikul beribu-ribu macam nama dewa, tetapi beliau bersifat esa adanya. Kemudian juga di dalam kitab-kitab Rigveda juga dijelaskan Ekam Ewa Adityam Brahman, yang artinya adalah hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Satwiprah Bahudawadanti, hanya orang-orang bijaksana saja yang kemudian memberikan banyak nama. Nah, demikianlah ulasan secara singkat tentang ketuhanan di dalam ajaran agama Hindu. Pemirsa dan umat Dharma yang berbahagia, demikianlah tadi penjelasan singkat tentang ketuhanan dalam agama Hindu. Pada kesempatan ini saya memberikan teman-teman saya untuk bertanya tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Saya persilakan. Om Swastiastu, Om Awijanam Astu Namasidam, Om Sudarastu Tatastu Astu Swa. Saya atas nama Putu Astika ingin bertanya, mengapa umat Hindu memuja banyak dewa? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari adik-adik siswa-siswi SMA Wiradharma Palu, di mana ditanyakan kepada kita Puspaya, mengapa dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kegiatan ritual agama Hindu memuja banyak dewa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada hakikatnya umat Hindu memuja satu Tuhan, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Nah, dalam konsep ini sesungguhnya Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan. Beliau bersifat wiyapi, wiyapake, nirwikara. Beliau bersifat tidak bisa dipikirkan dan berada di mana-mana. Oleh karena itu kemudian secara prinsip ajaran agama Hindu mengajarkan kepada kita memuja satu Tuhan yang disebut dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, kenapa kemudian di dalam kehidupan sehari-hari agama Hindu memuja begitu banyak dewa? Nah, ini dikarenakan karena tugas dan fungsi Tuhan begitu banyak. Oleh karena itu, untuk mengkelompokkan tugas dan fungsi, maka muncullah yang disebut dengan manifestasi, perwujudan-perwujudan Tuhan untuk mengatur alam semesta. Dan ini memang dijelaskan di dalam kitab-kitab suci Hindu. Perwujudan-perwujudan Tuhan itu ketika mengatur alam semesta itu, kemudian para maharesi memberikan beribu-ribu macam nama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesungguhnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, hal ini bisa kita ilustrasikan seperti seorang ayah yang memiliki anak misalnya bernama Ayu, maka dia
dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam keluarga ataupun di lingkungan rumah, lingkungan di mana tempat tinggalnya, maka akan dipanggil sebagai Bapak Ayu. Kemudian kalau dia, Bapak Ayu ini juga memiliki tugas sebagai seorang pegawai negeri misalnya, maka dia kemudian memiliki tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri. Misalnya dia sebagai pengadministrasi atau sebagai tugas-tugas fungsi lainnya yang melekat pada dirinya yang ada di kantor. Kemudian kalau seandainya juga Bapak Ayu ini memiliki tugas sebagai seorang pedagang misalnya atau membuka warung di rumahnya, maka kemudian dia disebut sebagai pedagang. Nah, inilah ilustrasi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa satu nama memiliki bermacam-macam nama, memiliki bermacam-macam tugas dan fungsi. Demikian juga dalam ajaran agama Hindu, adik-adikku sekalian, bahwa kita memuja Tuhan itu sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh karena itu kemudian kita untuk memuja Tuhan melalui sinar-sinar suci tersebut. Demikian juga kita sebagai umat Hindu, tentu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita di dalam melaksanakan persembahyangan, harus ada pemusatan konsentrasi. Nah, inilah yang sangat penting. Perwujudan-perwujudan itu akan menghantarkan puja kita kepada tujuan yang utama, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Dan inilah yang menyebabkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari memuja Tuhan dengan beribu-ribu macam nama yang sudah seperti dijelaskan di dalam kitab suci Rigveda tadi. Yo Dewanam Namada Eka Ewa. Hanya satu Tuhan dengan beribu-ribu nama. Demikian. Baik pemirsa dan umat Dharma yang berbahagia, demikianlah tadi penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber kita. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kedua kepada teman-teman saya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidem, Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Saya atas nama Ketut Jagat Permana akan bertanya, mengapa umat Hindu memuja simbol arca atau arcanam? Ya. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Ini hampir sama, kenapa kita memuja banyak dewa, kemudian kenapa kita memuja juga simbol-simbol arca di dalam melaksanakan persembahyangan. Nah, ini sangat penting kita harus jelaskan kepada umat Dharma, khususnya anak-anak kita semua yang lagi menonton acara kita ini, supaya mereka memahami kenapa kita menggunakan simbol-simbol di dalam melaksanakan persembahyangan. Nah, baik pemirsa dan umat Dharma yang saya banggakan, tentu di dalam memuja Tuhan kita harus menggunakan atau mencapai titik konsentrasi yang paling tinggi untuk menyatukan pikiran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, simbol-simbol inilah kemudian bisa kita gunakan untuk media konsentrasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kita memuja begitu banyak dewa? Nah, karena berkaitan dengan tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi daripada Tuhan itu sendiri memunculkan manifestasi. Manifestasi adalah Tuhan yang memiliki pribadi, Tuhan yang bersifat sagunam, Tuhan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur alam semesta. Nah, di dalam kitab-kitab Purana sangat jelas dipaparkan bahwa fungsi, tugas dan fungsi ataupun manifestasi Tuhan di dalam mengatur alam semesta ini sangat jelas dijelaskan di dalam kitab Purana tentang bagaimana simbol-simbol itu atau manifestasi Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk arcanam. Dan ini memang dimungkinkan di dalam ajaran Hindu untuk menghantarkan puja dan sebagai pusat konsentrasi di dalam persembahyaan kita untuk menggunakan arcanam. Ini semata-mata untuk menghantarkan konsentrasi kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya di dalam kitab Bhagavad Gita sangat jelas dikatakan bahwa kelemahan kita di dalam melaksanakan
kegiatan ataupun persembahyangan adalah liarnya pikiran kita. Oleh karena itu kemudian perlu kita atur, perlu kita kendalikan pikiran-pikiran dan indria-indria kita. Oleh karena itu, satu media yang penting yang harus kita pergunakan dalam media persembahyangan adalah menggunakan arcanam. Arcanam digunakan untuk sebagai pusat konsentrasi memuja Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian. Baik pemirsa, demikianlah tadi penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber kita. Selanjutnya saya memberikan kesempatan yang ketiga kepada teman-teman saya untuk bertanya tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Saya persilahkan. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam, Om Swirastu, Tat Astu, Astu Swahu. Saya atas nama Kadekila Karyanti ingin bertanya, mengapa kita memuja Tuhan dengan persembahan? Ya. Baik, terima kasih. Ini juga sangat penting sekali kita harus sampaikan kepada pemirsa dan umat sedharma, khususnya anak-anakku sekalian, tentang mengapa kita memuja Tuhan dengan persembahan. Tadi kita sudah jelaskan atau kami sudah menjelaskan tentang hakikat Tuhan yang bersifat nirgunam dengan sagunam. Nah, kemudian pada hakikatnya di dalam kitab-kitab suci kita dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini sebagai kamaduk atau sumber penghidupan. Oleh karena itu, kemudian juga dijelaskan di dalam kitab-kitab Bhagavad Gita bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan yadnya. Oleh karena itu kemudian kita sebagai umat Dharma harus juga mengikuti perintah Tuhan, memuja Tuhan itu dengan yadnya. Yadnya itulah yang disebut dengan persembahan. Persembahan itu adalah merupakan satu wujud cinta, kasih, dan bakti kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan diri kita, kemudian juga Tuhan telah menciptakan alam semesta ini. Tuhan menciptakan alam semesta dengan yadnya, maka kita memuja Tuhan juga dengan yadnya. Yadnya itulah kemudian dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk sebuah persembahan. Namun yang paling penting daripada persembahan yang kita lakukan kepada Tuhan adalah harus mengandung unsur serada, yaitu unsur bakti. Serada itu adalah keyakinan, ya, bakti dan keyakinan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Ketika kita melaksanakan persembahan, kita harus yakin apa yang kita lakukan sudah memiliki nilai keyakinan yang sangat tinggi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian juga harus mengandung nilai seruti, yaitu berdasarkan kitab suci. Kita melakukan persembahan itu harus berdasarkan sastra. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk sastra. Selanjutnya, persembahan juga yang kita lakukan harus ada unsur bakti. Bakti artinya adalah penyerahan diri yang sangat mendalam kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, persembahan atau yadnya yang kita lakukan harus bersifat nasmita, yang artinya tidak bersifat pamer. Artinya kita melakukan persembahan itu tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah yang paling mampu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi semata-mata ketulus ikhlasanlah yang kita persembahkan. Selanjutnya yang paling terakhir adalah ada lascarya, adalah keikhlasan. Maka di dalam melaksanakan persembahan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan harus lascarya. Artinya kita tulus dan ikhlas mempersembahkan. Tidak ada lagi intrik-intrik misalnya untuk menunjukkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu misalnya di dalam kehidupan kita, atau bersifat pamer kepada kita mempersembahkan kepada Tuhan sehingga orang lain memuji kita. Tentu ini tidak dibenarkan. Lascarya artinya adalah ketulus ikhlasan. Dan yang paling terakhir daripada persembahan itu harus mengandung unsur mantra. Mantra inilah yang kemudian menjadi penghantar kita melaksanakan pemujaan kepada Tuhan melalui persembahan. Demikian kira-kira yang bisa Bapak jelaskan kepada adik-adik semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini berkaitan dengan ketuhanan
di dalam ajaran agama Hindu bisa dipahami, sedikitnya bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua. Pemirsa dan umat Hindu yang saya banggakan, demikianlah tadi penjelasan tentang ulasan materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya Nikadep Puspawati menyampaikan matur suksema atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Dharma mendatang. Dan saya tutup acara pada hari ini dengan salam Paramo Santi. Om Santi 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 Om.